Shalom, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan yang berbahagia, di hari yang sangat spesial, 25 Desember ini, kita akan bersama-sama menikmati apa yang Tuhan ingin sampaikan pada Natal 2022 ini. Yaitu saya masih ingin mengajak kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, sekali lagi untuk membaca tentang topik pembahasan kita, yaitu surat Ibrani pasal yang ke-10. Nanti biar Amang Manulang bacakan untuk kita semua. Sekali lagi, kita akan baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Iya. Ibrani 10 ayat 1. Iya. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Iya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja atau gambaran saja, gambaran yang samar-samar tentang hal-hal yang baik yang akan datang. Kata ayat 1 itu, teruskan Mang. Dan bukan hakikat daripada keselamatan itu Jadi sendiri. di dalam hukum Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu. Dia hanya gambaran saja, bayangan saja. Ya. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus? Karena itu, dengan korban yang sama, iya, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. sekali lagi saya ingin memberikan penekanan kepada saudara dan saya bahwa kalau kita melakukan ibadah atau melakukan dengan dasar hukum Taurat yang merupakan gambaran dan bayangan, maka dikatakan dengan jelas dalam ayat 1 ini tidak mungkin, ya bisa dikatakan, atau mungkin bahasa asingnya nonsen, tidak mungkin bisa menyempurnakan, tidak mungkin bisa membuat sesuatu itu sangat baik, ya, karena definisi daripada sempurna atau arti daripada sempurna itu sebenarnya di dalam Kamus Bahasa Indonesia terjemahan atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempurna itu artinya orang itu bisa dewasa rohaninya. Jadi kalau orang itu bisa mencapai kedewasaan rohani, berarti sempurnalah dia. Yang kedua artinya adalah kalau orang itu bisa memperoleh nilai yang sangat baik dalam jurnal atau di dalam penilaiannya itu hasilnya sangat baik, terutama di hadapan Tuhan, maka sempurnalah dia. Kemudian yang ketiga, kalau dia bisa menjadi kehidupan yang lengkap, tidak kekurangan, maka sempurnalah dia. Jadi di sini kalau kita mendasarkan hukum Taurat yang hanya gambaran dan bayangan itu, tidak mungkin kita bisa menjadi kehidupan, maaf kata, Kristen yang dewasa. Menjadi Kristen yang di hadapan Tuhan itu mempunyai nilai yang sangat baik. Dan tidak mungkin kita akan menjadi kehidupan yang tak bercacat, lengkap, komplit, tidak kekurangan suatu apapun. Itu arti daripada sempurna itu, ya. Jadi oleh karena itu, maka saya ingin mengajak kita langsung saja membaca, ya. Coba Mang kita tambahkan ayat 4 dan seterusnya, Mang. Ayat 4 kita perhatikan, ya. Ibrani 10 ayat 4. Iya.
Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, perhatikan di sini. Ketika Kristus masuk ke dalam dunia, ini sebenarnya momennya. Ya, tanggal 25 ini diakui oleh umat Tuhan seluruh dunia bahwa dia saat pertama kali masuk, dalam arti dilahirkan, melalui proses dilahirkan. Ya, apa? ia berkata, Maka dia berkata ketika dia masuk ke dalam dunia itu, apa katanya? korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Terus, Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. tetapi dia mengatakan bahwa dia telah menyediakan tubuhnya. Jadi, sedikit saya ingin memberikan pemahaman yang dalam bahwa ya, semua di dalam peraturan Taurat atau semua hukum Taurat itu selalu mendasarkan kepada segala hal yang dilakukan oleh umatnya itu harus ada korban. Yaitu ini dasar utama. Dan pada siang hari ini kita akan melihat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada waktu-waktu yang lalu, terutama pada Natal kali ini, kedatangan Tuhan yang dikatakan ketika dia masuk ke dalam dunia ini, dalam arti bukan hanya sekedar atau datangnya itu waktu lahir saja. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menerima kehadirannya Tuhan itu secara utuh. Ya, bukan waktu dia masih bayi, tapi di sini memang betul-betul dia hadir secara utuh, membawa tubuhnya yang lengkap. Ya, begitu dia. Dan itu disediakan tubuhnya itu untuk menjadi penggantinya korban-korban persembahan, terutama korban penghapus dosa. Dan ini sebenarnya kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa imam besar dalam bahasa Batak dikatakan sintual malim. Ya, dia sebagai imam besar. Itu tugas pokoknya memang untuk menyelesaikan dosa. Jadi kalau kita hanya menerima maaf kata, mungkin menerima kelahirannya Yesus itu sebagai juru selamat, dia akan membawa damai sejahtera, kayak macam pandangan kita atau titik tolak kita itu kurang lengkap. Tapi kalau kita bisa menerima Tuhan secara utuh, bahwa Tuhan itu datang sebagai imam besar yang memang tugas pokoknya itu untuk menyelesaikan dosa. Ya, di dalam peraturan Taurat 1 tahun sekali imam besar itu harus masuk ke dalam ruangan maha suci menghadap Allah untuk membawa darah. Itu sebabnya tadi dikatakan korban binatang dari lembu muda, domba jantan dibawa masuk dan dipercikkan untuk supaya terjadi pengampunan dosa bagi seluruh umatnya. Jadi tapi di sini korban persembahan binatang penghapus dosa, korban bakaran itu di dalam sistem yang lama, yaitu sistem Taurat, karena bentuknya bayangan, bentuknya gambaran, maka itu tidak diperkenan lagi oleh Tuhan. Ya, ini mungkin sudah waktunya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan dengan serius, terutama untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, itu sebabnya di sini memang ya kebetulan kita diajar oleh Tuhan, apalagi kalau kita dasarkan kepada Ibrani 10 ini, ya kami ingin juga belajar sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan.
Jangan kita, maaf kata, bernatal atau marnatal itu bentuknya itu hanya gambaran, bayangan, ya itu. Dan itu tidak bisa apa? Bahkan kalau di dalam ayat ini tidak diperkenan lagi oleh Tuhan. Tapi coba memang kita baca selanjutnya ya. Di samping Tuhan untuk menyediakan tubuhnya supaya ibadah kita, supaya pelayanan kita, supaya bagaimana perjalanan hidup kita di dalam Tuhan ini betul-betul bukan hanya sekedar bayangan yang tidak dapat menyempurnakan, tapi betul-betul merupakan satu kenyataan. Ini di era sekarang ini memang Tuhan mau supaya betul-betul, janganlah apalagi ini mendekati kedatangan Tuhan yang tidak lama, ini sudah berada zaman akhir, tanda-tandanya sudah jelas di mana-mana, kesulitan bagaimana itu akan memicu kita untuk kita serius. Jangan ibadah kita kepada Tuhan itu ibadah bayangan, maaf kata. Oh, kalau lihat pohon Natal, waduh hati kita terharu. Ya. Padahal itu bayangan. Tapi saya ingin lewat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada siang hari ini, kita benar-benar mengalami, merasakan batiniah kita, roh kita, hati kita, roha kita ini untuk menerima, menyambut kedatangan Tuhan. Itu sebabnya coba Mang kita baca ayat yang ke-6, teruskan Mang. Ayat 6. Ya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Tuhan sudah tidak mau lagi. Ya, sudah terlalu lama. Ya, Tuhan harus disuguhi bayangan, gambaran. Tiap tahun diulang-ulang bayangan, gambaran. Terus, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Ini kata Tuhan, sungguh aku datang. Terus Mang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini yang kita peringati hari Natal hari ini kelahirannya. Itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Allahku, kata Tuhan. Terus, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Ya, terus di atas ia berkata, iya, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Tuhan sudah tidak senang. Mungkin Tuhan sudah muak dengan korban-korban yang sifatnya bayangan itu. Terus Mang, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, sekalipun dipersembahkan menurut peraturan agama, hukum Taurat. Terus Mang, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Aku datang untuk melakukan kehendakmu, kata Tuhan. Terus, yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Jadi kedatangan Tuhan ini sebenarnya untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar, sangat penting sekali, terutama terhadap persoalan dosa. Ya, di sini karena Tuhan mau supaya persembahan-persembahan yang sifatnya bayangan, gambaran itu dihapus. Yang pertama tadi, yang berdasarkan hukum Taurat, yang menurut peraturan agama itu oleh Tuhan dihapus. Sudah cukup. Aku sudah diberkenan lagi. Nah, dan kemudian Tuhan merubah, yaitu dengan menggunakan yang kedua, kedatangan Tuhan. Dia datang. Ini ada dua kalimat atau dua ayat 7 dan ayat 9 menegaskan sungguh aku datang. Artinya Tuhan itu sungguh-sungguh datang. Ya, sampai diulangi sungguh aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Ya, sebagaimana yang diajarkan di tempat ini kepada saudara dan saya bahwa penekanannya adalah kemungkinan untuk kita disempurnakan itu supaya terwujud. Ini yang ditegakkan oleh Tuhan.
Karena menurut peraturan yang pertama, cara yang lama, yang sifatnya bayangan, sifatnya gambaran itu tadi dikatakan tidak mungkin menyempurnakan kita yang datang kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita dengan persembahan-persembahan, dengan sifatnya bayangan itu, sebesar apapun, Tuhan katakan tidak mungkin bisa menyempurnakan. Tetapi dengan ditegakkan yang kedua ini, dengan adanya kedatangan Tuhan Yesus Kristus, terutama sebagai imam besar yang memang tugas pokoknya itu adalah menyelesaikan dosa, menanggung dosa, ya, supaya betul-betul kehendak Tuhan menjadikan jemaatnya ini menjadi jemaat yang disempurnakan itu dimungkinkan. Ya, ini adalah satu perubahan yang penting, yang sedikit sebenarnya akan banyak sekali yang memang harus dijelaskan, tapi saya ingin menekankan bahwa adanya atau kedatangannya Tuhan ke dalam dunia yang betul-betul menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban yang nyata, bukan korban bayangan, bukan gambaran. Maaf ya, sedikit kali ini kita juga tidak mengadakan cara, yaitu kita dengan biasanya kalau kita Natal atau Tahun Baru, kita sertakan dengan perjamuan suci. Supaya kalau kita makan roti, itu kita ingat, oh iya Tuhan sudah mati. Kalau kita minum anggur, baru kita ingat. Tapi kali ini tanpa media bayangan, tanpa melalui gambaran. Karena memang Tuhan, sungguh aku datang. Sungguh aku datang. Artinya sangat menegaskan supaya bagaimana membuka mata rohani kita bahwa memang Tuhan mau supaya jangan ibadah kita ini bayangan, gambaran saja, tapi memang kenyataan. Dan ini kebutuhan sekarang ini, bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan sebagai pengampun dosa. Kalau dosa itu diampuni, maka damai sejahtera pasti datang. Tapi selama dosa itu tidak diampuni oleh Tuhan, kita berada di dalam suasana yang tidak mungkin bisa damai. Ya, apalagi iblis di sekitar kita, setan itu selalu menuduhkan kita. Ingatkan ini, ingatkan itu, membuat kita tidak nyaman. Tapi kita bersyukur pada 25 Desember 2022 ini, Tuhan mau kita menerima kedatangan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan gambaran atau bayangan, tapi kita menerima dengan sebenarnya. Ya, coba memang baca pada ayat yang ke-10 ini. Ayat 10. Iya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ini kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki. Ya, mungkin ada orang yang mungkin tiap minggu mungkin tidak selalu marminggu, tapi pada umumnya kalau orang Kristen ya Natal lah. Itu sudah momen yang penting ya. Natal lah. Mungkin itu momen yang memang kesempatan yang memang baik untuk kita datang. Terutama pada kesempatan ini ditekankan oleh Tuhan, kedatangan Tuhan yang kita peringati dalam arti Natal yang saya katakan secara utuh, dia menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban penghapus dosa ini, betul-betul dapat kita rasakan, kita alami. Ya, kalau zaman bangsa Israel dulu, ibadahnya imam besar itu 1 tahun masuk ke dalam ruangan maha suci, itu untuk minta pengampunan dosa. Dosa 1 tahun itu diselesaikan dalam waktu itu. Ya, oleh pelayanan imam besar yang membawa korban penghapus dosa itu.
Tapi pada siang hari ini kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Satu kali Tuhan menyerahkan tubuhnya sebagai korban persembahan yang sempurna itu, maka dia akan menjadikan kehidupan kita ini dikuduskan satu kali selama-lamanya. Begitu satu kali diampuni, itu sudah tidak bisa diingat lagi, tidak perlu, itu sudah selesai, betul-betul selesai. Ya, ini makna daripada pengudusan, penyucian yang dilakukan oleh korban daripada Tuhan itu. Teruskan Mang ayat 11, kita tambahkan lagi ya, ayat 11. Ayat 11. Iya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Ya, kalau sistem yang lama, yang dulu setiap hari orang itu melakukan ibadah dengan membawa korban-korban itu. Terus? Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan Yang dosa. sama sekali tidak bisa menghapus dosa. Berkali-kali membawa persembahan-persembahan, tapi kok persembahan itu tidak bisa menghapus dosa karena bentuk persembahannya itu bayangan, gambaran saja, tidak yang sesungguhnya. Itu sebabnya ditegaskan oleh Tuhan. Ketika dia datang ke dunia, dia mengatakan, sungguh aku datang ke dunia. Sungguh aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah apa? Supaya umatnya itu satu kali dikuduskan selama-lamanya. Jadi maaf kata, kalau sekarang ini kita dikuduskan, itu sudah berlaku ke belakang. Ya, apa tidak berlaku surut, berlaku ke belakang. Semua itu diselesaikan. Maaf kata ya, seandainya minggu depan, bulan depan kita dipanggil Tuhan, itu udah clear. Yang betul-betul clear. Karena korbannya itu korban yang sebenarnya. Korban persembahan tubuhnya Kristus yang sempurna itu. Supaya dapat menyempurnakan kita. Sangat mungkin. Ya, terus tambahkan Mang ayat 12. Ayat 12. Iya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban hanya saja karena satu dosa, korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. maka kemudian dia bangkit duduk di sebelah kanan Allah. Terus, Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. ayat 14 tambahkan Bang. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, Sebab oleh satu korban yang sejati, korban yang sebenarnya, korban yang sesungguhnya, bukan korban bayangan, bukan korban gambaran. Oh, digambarkan ini, digambarkan itu, digambarkan korban lembu muda, korban domba jantan, bukan korban bayangan, tapi korban yang sebenarnya itu. ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi satu kali kita dikuduskan, dan orang yang dikuduskan itu terus oleh Tuhan disempurnakan selama-lamanya. Oh, ini luar biasa. Ini makna sebenarnya Natal yang sesungguhnya. Kedatangan Tuhan yang secara utuh ini menyelesaikan persoalan dosa. Kalau kita sudah disucikan oleh Tuhan, kemudian kalau kehidupan kita sudah disempurnakan, itu aman itu. Ya, ini Tuhan itu betul-betul ingin mempersiapkan kita untuk menjadi kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin coba Mang, saya ingin mengajak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama pada season Natal 2020 ini, mari terimalah keadaan Tuhan, kedatangan Tuhan secara utuh, yaitu betul-betul
telah menyediakan seluruh tubuhnya itu disiapkan. Waktu dia datang ke dalam dunia dikatakan Tuhan sudah tidak menghendaki korban persembahan, tapi Tuhan menyediakan tubuh ini loh. Tubuhku sudah kusiapkan untuk keperluan seluruh umatnya. Supaya umatnya dimungkinkan untuk diampuni dosanya dan dimungkinkan untuk disempurnakan. Ini puncaknya. Natal kita tahun 2022 ini adalah dampak daripada kedatangan Tuhan yang kali yang pertama ini adalah untuk menyelesaikan persoalan dosa. Coba Mang, sedikit saya tambahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ya. Saya teringat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Coba saya teringat kepada langsung saja ya pada ayat yang coba kita baca 24 Mang. Ibrani 9 ayat 24. Iya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Dia masuk, itu bukan masuk ke ruangan maha suci buatan tangan manusia. Terus? Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi Yesus sekarang ini setelah mati, bangkit, kemudian dia naik ke surga, kemudian dia masuk ke surga sudah. Tidak masuk ke dalam ruangan maha suci buatan tangan manusia ini. Sudah tidak masuk ke dalam gambaran. Artinya Tuhan masuk ke dalam tempat yang maha kudus, orsinil, yang sebenarnya, sesungguhnya. Masuk ke sana dia. Terus Mang? Tetapi ke dalam surga sendiri. Tetapi ke dalam surga sendiri. Terus? Untuk menghadap hadirat Allah. Untuk menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan kita. Guna kepentingan umatnya. Guna kepentingan kita semua. Itu jadi ini karena di samping dia menyerahkan atau menyiapkan tubuhnya agar korban persembahan kita ini adalah persembahan yang didasarkan kepada korbannya Tuhan. Yang satu kali itu dapat menyucikan kita. Yang satu kali dikorbankan dapat menyempurnakan kehidupan kita. Dan kemudian dia masuk berada di sebelah kanan Allah sekarang ini untuk kepentingan kita. Apa kepentingan kita? Nah, sebenarnya kepentingan utama kita adalah masalah penyelesaian dosa ini. Karena ini nggak bisa dibayar oleh apa saja. Ya. Sekalipun mungkin kita punya kekayaan apa, kemudian dosa kita maaf kata kayak macam zaman sekarang ini kita sogok-sogokan. Oh, kalau Tuhan nggak bisa, dosa tetap dosa. Dan itu harus diselesaikan. Pembayarannya adalah tubuhnya Kristus. Itu satu-satunya. Oleh karena itu coba Mang, kita baca 25 Mang. Ayat 25. Ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Tidak masuk berulang-ulang, tiap tahun diulangi, tiap tahun datang, mati lagi, diulangi lagi kita. Jadi di sini memang tidak berulang-ulang dia masuk atau mempersembahkan dirinya itu. Terus sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya cara yang lama dulu dia masuk tidak membawa darahnya sendiri. Darah lembu, darah domba jantan. Tiap tahun dipersembahkan untuk pengampunan. Secara lahiriah kata Ibrani 9 memang terjadi. Tapi batiniahnya tidak. Ya, tidak dibersihkan oleh darah Kristus itu ya. Terus Mang? Ayat 26. Iya. Sejak jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Kalau caranya Tuhan berulang-ulang harus mati, datang, lahir, kemudian mati, bangkit, kemudian naik untuk menyelesaikan dosa, tahunnya depan begitu terus, tidak berulang-ulang begitu. Terus Mang? Tetapi perhatikan, sekarang ia hanya satu kali saja dirinya. Dikatakan dalam bahasa Toba dikatakan, tetapi sekarang dia dikatakan Tuhan, alai sahali dogabe patar ibana di ujung ni aka arion.
Jadi sekarang ini dia satu kali dia menyerahkan tubuhnya. Ya, satu kali diserahkan tubuhnya supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang dikuduskan. Terus Mang, lanjutkan. Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa Jadi oleh satu korbannya. kali saja Tuhan itu datang untuk menghapus dosa, menyelesaikan dosa, selesai. Ya, supaya jadi kedatangan Tuhan kali yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan persoalan dosa. Ya, menghapus dosa oleh korbannya, bukan oleh korban lain, korban tubuhnya. Ya, tapi coba Mang saya tambahkan ayat 27. Ayat 27. Iya, Dan sama seperti manusia sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, ditetapkan untuk mati satu kali saja. Terus dan sesudah itu dihakimi. ini yang mesti diingat oleh manusia ya. Kesempatan ya sekarang ini kalau saya perhatikan ya, umur manusia ini saya juga memperhatikan, teman-teman saya memperhatikan di kalangan saya para pendeta ini. Padahal para pendeta ini ya pekerjaannya itu luar biasa, sangat dihargai, sangat imannya semuanya sangat dicontoh oleh jemaat. Sekarang ini saya perhatikan akhir-akhir ini saya memperhatikan ada kawan saya pendeta yang masih umur 50-an sudah lewat. 60. Ya. Sekarang ini di kalangan saya di Medan sekitarnya ini yang umurnya di atas 70 ini, terutama di kalangan pendeta kelompok saya ini, hanya tinggal 2 kalau nggak salah, saya dengan ada kawan saya marga di Hamparan Perak sana. Jadi beliau lebih hampir 80. Sudah itu saya 70. Ada lagi satu, ya, seorang marga Manguncong itu. Ya, itu 70 beliau baru 70. Saya masih 73. Yang lainnya ada kemarin itu 67 lewat. Ada yang sudah 65 lewat. Jadi kayaknya itu kayak kesempatannya itu nggak banyak gitu ya. Ya. Jadi manusia sekarang ini diberi hidup itu hanya satu kali saja. Dan yang perlu kita tahu adalah saat kita masih diberi kesempatan hidup ini, kesempatan yang baik kita menerima kedatangannya Tuhan. Jadi Natal kita itu Natal yang serius lah. Jangan Natal asal-asal. Ya mungkin maaf kata kalau kita sudah berliturgi, oh puji Tuhan, senangnya bukan main, tapi masalah tidak terselesaikan. Padahal kedatangan Tuhan itu untuk kepentingan kita, untuk menyelesaikan persoalan dosa kita. Itu dia akan hapus semua, dia tanggung semua. Kalau ini tidak, karena apa Mang? Coba kita baca ayat 28 Mang, perhatikan. Ayat 28. Ya. Demikian pula Kristus. Demikian pula Kristus. Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Hanya satu kali saja dia juga hidup di dalam dunia ini. Sesudah hidup kemudian dia mati untuk mengorbankan, menyerahkan tubuhnya, menyediakan tubuhnya sebagai penghapus dosa. Terus Untuk menanggung dosa banyak orang. untuk menanggung dosa banyak orang. Bisa kita sebutkan dosa kita yang paling jahat apa saja, bisa kita aturkan kepada, bisa kita sampaikan Tuhan ini dosaku, clearkan Tuhan. Karena memang Tuhan datang itu untuk menanggung dosa. Untuk betul-betul supaya nanti baca terus Mang. Sesudah itu Sesudah dia datang menyelesaikan persoalan dosa kita, terutama maaf kata kita yang masih hidup ini, yang masih bisa maaf kata mohon ampun Tuhan. Ya, saya teringat pada waktu Yesus mati di hampir mati di kayu salib, karena memang malam itu dia harus mati. Karena nggak boleh ada mayat tergantung pada waktu itu, maka ada di sebelah kanan atau sebelah kirinya Tuhan itu mereka yang satu mengatakan, sudah tinggal ini memang betul-betul
Yang satu mengatakan, kalau kamu memang Tuhan, coba kau selamatkan dirimu. Itu semua. Dia kemudian kawan, kau jangan begitu. Orang ini memang orang benar ini, Tuhan ini. Terus dia bilang, kalau kita dihukum disalib memang dosa kita terlalu besar. Pantas kita dihukum disalib. Tapi orang ini bukan. Oleh karena itu dia minta sama Tuhan, kalau nanti kau sampai di kerajaanmu, jangan lupa saya. Langsung Tuhan bilang, hari ini kau bersama-sama aku masuk Firdaus. Kesempatannya tinggal satu. Jangan-jangan bukan hanya satu hari, jam aja. Beberapa jam lagi. Iya, dan benar. Tuhan dikatakan, jadi kesempatan masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Tuhan ini, perlu terjadi penyelesaian dosa. Oleh karena itu Tuhan bilang, kalau kita bisa mengaku dosa kita clear, ya, perlu pengakuan kita, terutama terhadap pribadi Tuhan yang datang khusus untuk menanggung dosa kita. Jadi kedatangan Tuhan kali yang pertama atau pertama kali dia datang, itu tugasnya adalah untuk masalah dosa diselesaikan. Sebab nanti dia akan datang kedua kalinya. Ayat yang selanjutnya baca, Mang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dia akan datang lagi. Terus tanpa menanggung dosa. Sudah tidak ada urusan lagi dosa. Dosa diselesaikan pada waktu saat kita masih hidup dan kita memanfaatkan kedatangan Tuhan yang pertama. Kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali, nggak perlu kita nanti, maaf kata seandainya kita datang Tuhan minta maaf, udah lambat kau. Karena memang waktu diberikan seluasnya. Tapi waktu datang kedua kalinya, untuk apa, Mang? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang untuk menantikan menganugerahkan dia. Keselamatan kepada kita yang menantikan kedatangannya, yang memanfaatkan. Kita tahu bahwa Tuhan datang kali yang kedua itu untuk menyelamatkan kita, yang mati dibangkitkan, yang hidup diangkat oleh Tuhan. Tapi yang mau memanfaatkan kehadirannya Tuhan, kedatangan Tuhan, ya. Jadi sedikit saya Natal kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari. Keterbukaannya Tuhan untuk menanggung dosa kita ini masih diberikan karena Tuhan belum datang kali yang kedua. Artinya masih ada jeda waktu. Tidak tahu ya, saya yang sudah 73 tahun ini pun sudah sakit-sakitan itu sudah saya bergumul, Tuhan, saya ingin sampai Engkau datang kali yang kedua supaya Engkau dapat menganugerahkan keselamatan, kesempurnaan itu bagi saya. Jadi ini pergumulan saya. Itu sebabnya waktu-waktu yang ada ini kami manfaatkan sebaik-baiknya. Mari, kedatangan Tuhan sebagai imam besar jangan disia-siakan. Kalau kita masih diberi kesempatan, maaf ya, kebetulan saudara-saudara saya ini rata-rata ya belum ada yang mengikut Tuhan, jujur saja. Rata-rata saudara-saudara saya itu berkegiatannya itu di pesantren Muslim ya, di gitu ya. Jadi selalu kayak tadi kemarin semua dia mengirimi saya, selamat Natal ya Mas, mohon maaf lahir batin. Kalau ya, karena memang seperti sudah menjadi jadi kepribadiannya bahwa di momen-momen penting itu untuk menyelesaikan masalah. Saya bilang, ya aku nggak merasa kau bersalah sama aku tapi ya baik. Kalau kau merasa bersalah, minta ampun sama Tuhan, selesai. Jadi kemarin itu minggu yang lalu, ada adik saya nomor 4, memang karena sakit lama dan kemudian meninggal. Dan kemudian, tapi saya teringat, kalau pada momen tertentu, bahkan kalau saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, selalu dia dibalikan kepada saya.
Terima kasih ya Mas. Dan saya mohon maaf lahir batin. Terus itu mengharukan. Begitu mereka itu mudah memaafkan dan meminta maaf. Ternyata ini menjadi pelajaran buat saya sebagai orang Kristen ya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Betul-betul. Jangan sampai momen kedatangan Tuhan yang memang tugas pokoknya adalah untuk menghapus dosa, tidak kita manfaatkan karena mungkin kita gengsi atau karena kita ego, kemudian kita minta maaf aja kita sama adik kita, waduh, pantang atau merasa hina dan sebagainya. Oh, ini momen yang bagus. Ya, kesempatan untuk kita saling memaafkan. Ya, ini merupakan kesempatan yang baik karena datangan Tuhan kedua kali dia tidak menyelesaikan soal dosa, mengangkat orang yang dosanya diselesaikan. Oh, ya, jadi kembali ya, saya ingin karena ini juga sedikit saya tambahkan karena berita ini kami upload di YouTube ya. Jadi nanti ini juga untuk kepentingan juga saudara-saudara kita yang lain. Nah, kebetulan juga ada teman-teman saya dari luar negeri yang memang juga selalu mengakses berita ini ya. Selalu saya sampaikan kepada mereka-mereka baik yang di Amerika maupun di Australia. Jadi saya ingin sedikit tambahkan ya Mang. Ini ada yang saya persiapkan sebenarnya adalah pada Natal tahun 2022 ini adalah kedatangan Tuhan itu betul-betul harus kita optimalkan, terutama untuk memungkinkan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Ya, coba kita baca Mang, kembali Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10. Coba kita baca pada ayat yang ke-19 sebagai satu kesimpulan. Ya, sebagai satu kesimpulan ya. Coba kita baca Mang. Ibrani 10 ayat 19. Ya, perhatikan. Jadi saudara-saudara, Perhatikan di sini kesimpulannya, adanya kedatangan Tuhan yang menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban penghapus dosa, itu menyimpulkan karena oleh satu korban saja kita dikuduskan, kata ayat 10, dan oleh satu korban saja yaitu korban Kristus kita disempurnakan, maka ayat 19. Jadi saudara-saudara, Iya, oleh darah Yesus terus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam ruangan maha suci. Yang sekarang ini Tuhan tadi katakan masuk di tempat ruangan maha suci yang sebenarnya di surga sana. Dan sekarang dalam doa kita juga bisa. Coba kita bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga. Ya, kita dapat masuk ke pusat penyembahan maha kudus di surga tanpa rasa takut. Ayat 20 saya bacakan. Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain korden. Jadi kalau dulu, sistem dulu tidak mungkin. Kita bisa masuk menghadap Tuhan, tidak mungkin. Dulu kita harus menggunakan perwakilan namanya Sintua Mualim. Sintua Mualim, imam besar. Kalau tidak kita nggak bisa masuk, itu pun setahun sekali. Tapi sekarang ini tidak mungkin kita bisa masuk ya. Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita. Dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh perantara kita Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup. Jadi sekarang oleh kedatangan Tuhan yang kita peringati pada Natal ini,
Ya, semoga kita bisa menerima kedatangan Tuhan secara utuh, jangan waktu lahirnya bayinya, tapi sampai dia dewasa, sampai dia menjadi imam besar, sampai mati dan bangkitnya, sampai dia naik ke surganya, seutuhnya itu. Yang menjadi imam besar itu untuk membuka jalan yang baru. Jadi, bukan jalan yang lama, tapi jalan yang baru. Ya, dulu kita nggak bisa, sekarang bisa. Dulu tidak mungkin, sekarang mungkin. Ya, bahkan dikatakan ayat 21, dan sekarang oleh karena imam besar kita memerintah atas semua umatnya. Ayat 22, perhatikan. Marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut. Marilah kita bebas. Bayangkan ini. Kalau dulu kita nggak masuk, jangankan masuk, lewat jalannya aja nggak bisa gitu, nggak ada jalannya. Tapi sekarang jalan dibuka dan kemudian kita bebas. Maaf ya, kalau saya memperhatikan ini, Tuhan ini memerintah, itu berada di pusat pemerintahan itu. Kalau bahasa awamnya itu, orang nomor satunya surga. Jadi ya, orang nomor satunya surga. Itu untuk bisa ketemu dengan orang satu. Ya, bayangkan sekarang ini, kalau kita ketemu bupati aja itu tidak semudah, audiensi dulu, ya baru bisa ada. Dan kemudian apalagi gubernur pun tidak mungkin kita mudah, apalagi presiden. Wah, itu mungkin penjadwalannya atau apanya. Tapi sekarang ini kita sekarang bebas kapan saja dalam doa-doa kita, di mana saja, waktu kapan saja kita bebas, kayak macam online saja Tuhan sekarang ini. Dibuka jalannya. Marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing. Iya, dikatakan tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan. Hati kita sudah disempurnakan oleh korbannya Kristus. Hati kita sudah disucikan, disempurnakan oleh darahnya Kristus yang sempurna itu. Itu sebabnya kita sekarang ini bebas. Ya, ada yang saya ingin tunjukkan pada siang hari ini, yang sudah lama saya persiapkan sebenarnya untuk Natal kali ini adalah memperoleh jalan yang baru. Kita nggak tahu tahun 2023 ya. Kalau menurut prediksinya orang-orang ekonom, orang-orang pemimpin-pemimpin dunia, tahun 2023 ini nanti bukan masa yang enak, masa yang sulit. Sekarang aja Inggris, Jerman itu sudah mulai terjadi semacam kesukaran-kesukaran. Ini nggak tahu musim dingin ini. Ya, harga-harga. Saya sering lihat konten di YouTube itu, ada orang Indonesia, kebetulan orang kita Batak ya, orang tinggal di Jerman. Dia bilang sekarang kemudian dia sudah nggak pernah naik mobil katanya, lebih baik beli sepeda. Ngirit bensin karena sudah terjadi kesulitan. Ya, nggak apa-apa keringat atau apa, tapi demi menghindari kesukaran. Ya, ini artinya di tahun-tahun yang akan datang, belum prediksinya orang yang macam-macam ya. Tapi ya kita nggak terlalu. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya secara khusus yang hari ini mendengar berita dari Tuhan tentang kedatangannya Tuhan secara utuh. Dia sebagai imam besar itu adalah untuk membukakan jalan yang baru. Kalau jalan yang lama itu buntu, jalan yang lama itu tidak bisa dan mengalami kesulitan, ada jalan baru yang disediakan oleh Tuhan. Ini bagaikan tol saja. Dan kita bebas melewati jalan itu. Kapan saja, di mana saja. Kita ada kebutuhan dengan Tuhan, bebas kita menghadap Tuhan. Tinggal kita uraikan saja, Tuhan saya butuh ini, anakku butuh ini, semua bisa kita utarakan. Karena jalan baru itu sudah disediakan. Ya, saya akan percepat. Yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini, Natal ini adalah, ada satu contoh di dalam Alkitab, pada waktu Natal pertama, yaitu Yesus lahir, antara kalau menurut catatan itu umur
0 sampai umur 2 tahun. Waktu sekitar itulah. Ada satu kisah bahwa orang adat, sebenarnya kalau lihat apanya 3 orang Haspitaran, apa ya bahasa Bataknya ya. Jadi dikatakan, coba Mang, kita baca saja Mang. Kita percepat Matius pasal 2 ayat yang pertama. Ya, kita baca. Matius 2 ayat 1. Iya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, Iya. datanglah orang-orang Majus dari timur Roma ke Yerusalem. aka parhapistaran sian purba tuhuta Yerusalem. Sian purba itu apa Mang? Dari jauh loh Pak Kumis. Jauh asalnya, dari asalnya. Jadi ini memang ya menurut pendeta saya dulu, orang Hapistaran ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya dari terbitnya matahari, timurnya timur. Jadi kalau bahasa Batak justru menjelaskan sian purba. Ya, dia datang ke Yerusalem. Yerusalem itu kalau kita timur tengah, jadi timur di timurnya lagi ya gitu ya. Daerah dari timurnya timur. Artinya dari asalnya matahari terbit. Sebenarnya guru saya menjelaskan orang Parhapistaran ini adalah orang-orang pinter. Sebenarnya dia adalah orang yang pernah ada di bumi tapi diangkat oleh Tuhan. Sebenarnya dia adalah Musa, Elia, Henoh. Ya, jadi sebenarnya 3. Dan memang pada waktu-waktu tertentu Musa dan Elia itu sering datang menjumpai Yesus. Dan ini pada kesempatan Natal ini 3 orang Majus ini Hapistaran. Apa Hapistaran, Bang? Wah, memang orang pinter ya. Kayak orang Batak aja pinter-pinter. Ya, orang-orang yang memang pintar ini. Ya, orang cendekiawan, betul-betul intelektual ini. Ilmu bintang. Dan dia bisa melihat melalui bintang itu dia dipimpinnya. Ya, begitu dan kemudian dia datang dan dia betul-betul ingin menemui, ingin bertemu, ingin mendapatkan dan ingin berjumpa langsung dengan Tuhan yang sebenarnya dia itu adalah imam besar dan raja damai. Jadi imam dan raja. Jadi dia itu sangat berkepentingan untuk menjumpai Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dia datang. Teruskan Mang. Ayat 2. Ya. Dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Cerita ini sangat terkenal buat kita, tapi coba Mang kita teruskan sedikit. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tujuannya adalah ingin menyembah. Ini orang serius. Orang pintar yang memang betul-betul cendekiawan, orang yang memang bijak betul. Dan dia ingin memanfaatkan kedatangan Tuhan di bumi ketika menjadi imam besar. Karena tugasnya imam besar itu adalah untuk menyempurnakan. Ya, ingat, Musa, Elia, Henoh itu berada di era zaman yang lama. Sistem ibadahnya masih sistem bayangan. Dan tidak bisa menyempurnakan, dia ada kebutuhan. Supaya dia ketemu Tuhan untuk diselesaikan persoalan dosanya. Ya, jadi itu sebabnya dia selalu datang. Nanti pada waktu Tuhan berubah rupanya datang lagi. Ya, karena dia ingin mengikuti perkembangannya imam besar ini. Karena mereka mengalami, mereka adalah mewakili orang zaman perjanjian lama. Nah, tapi di sini dia membutuhkan untuk disempurnakan. Itu sebabnya dia ingin menyembah Tuhan. Tapi coba kita loncat, ayat itu sudah sangat terkenal dan kemudian membuat Herodes sebagai saingannya merasa dan kemudian mengumpulkan orang-orang dan kemudian coba Mang kita baca ayat yang keempat Mang, langsung aja ayat 4. Ayat 4. Ya. Maka dikumpulkannya semua imam, Iya. kepala dan ahli Taurat
bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka Iya. di mana Mesias itu akan Di mana Mesias? Jadi Herodes itu menanyakan di mana Mesias? Mesias itu artinya dia itu imam besar dan itu raja dan imam. Ya, karena Mesias itu sama dengan anak Allah itu sama dengan Melkisedek. Melkisedek itu adalah imam dan raja. Ya, jadi sebenarnya sama. Yang ditanyakan di mana Yesus imam besar itu dilahirkan? Dan kemudian dijawab oleh orang-orang ahli-ahli agama Yahudi, dikatakan di Bethlehem. Terus kita loncat, Mang. Ayat yang ke-8, Mang. Langsung aja 8 ya, mempercepat. Ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Kemudian Herodes itu menyuruh orang-orang Abistaran ini untuk pergi ke Bethlehem. Terus? Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Terus? Dan segera sesudah kamu menemukan dia, Iya. kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Sebenarnya itu tipu dayanya Herodes ya. Sebenarnya dia tidak akan mau menyembah, malah dia merasa tersaingi. Sebenarnya dia juga pada akhirnya dia membunuh orang-orang, anak-anak umur 0 sampai 2 tahun itu dibunuh semua di Bethlehem. Ya, karena memang dia sebenarnya adalah pembunuh. Ingin supaya Mesias itu mati, Mesias itu lenyap. Ya, tapi terus ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Iya. berangkatlah mereka. Teruskan. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Teruskan, Mang. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacitalah mereka. Ya, orang-orang Pasapirtaran ini, orang-orang Majus ini sangat senang. Terus? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Iya. Lalu sujud menyembah dia. Lalu sujud menyembah kepada anak itu yang adalah imam besar, raja, Mesias itu. Ya, dikatakan itu. Terus? Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Iya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Iya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan ayat 12. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Iya. supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perhatikan di sini ada jalan lain. Jalan yang baru setelah dia menemukan Yesus sebagai imam besar dan menyembah. Ini saya katakan ini adalah orang yang Natalnya berhasil. Orang yang Natalnya berhasil apa? Dia bisa ketemu dengan Tuhan dan bisa menyembah kepada Tuhan sebagai imam besar untuk menyelesaikan persoalan dosa. Ya, sebab kalau kita mempunyai imam besar, persoalan kita ini semua clear nanti. Ya, nanti saya akan tambahkan satu ayatnya bahwa dia adalah penyelesai persoalan dosa, penyelesai soal permasalahan apa saja. Itu imam besar itu. Oleh karena itu begitu dia Natalnya berhasil, sekalipun maaf kata, ya Natalnya seperti kita gini yang sederhana, jangan seperti gak ada macam-macam. Tapi dia itu berhasil bisa menemukan Tuhan sebagai imam besar. Dan dia bisa menyembah, bahkan dia bisa memberikan persembahan. Kalau kita lihat persembahan daripada orang-orang Majus ini ada 3 persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. 3 benda ini adalah barang-barang atau persembahan yang digunakan untuk ruangan maha suci. Kemenyan dan mur itu untuk ukupan. Jadi untuk bau-bauan yang harus kalau dibakar itu baunya itu menyenangkan Tuhan. Emas itu untuk kepentingan ruangan maha suci. Jadi ini adalah persembahan yang berkaitan dengan ruangan maha suci, daerah kesempurnaan. Jadi itu sebabnya dia sudah jauh-jauh sudah mempersembahkan
Aku ingin menemukan Tuhan. Kalau dia nanti datang, kalau dia nanti lahir, dia adalah Mesias. Dia itu imam besar yang akan menyelesaikan, menanggung semua dosaku. Nanti akan kubawa kepada Tuhan, kuserahkan kepada Tuhan. Dan betul, begitu Natalnya berhasil, bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Gak perlu orang tahu. Di dalam Natal ini kita gak perlu kita, kita nyanyi pakai jas macam semuanya. Bukan kita tunjukkan gitu hati ke hati. Orang Majus ini orang-orang habis tara, orang-orang pintar yang dari purba, yang dari asalnya jauh itu. Itu betul-betul dia ingin menyelesaikan persoalan dosanya. Karena dia juga ingin disempurnakan. Ya, sekalipun dia sudah diangkat oleh Tuhan, tapi yang bisa menyelesaikan dosa adalah imam besar yang bukan bayangan. Imam besar yang orisinil, yang asli, yaitu Yesus. Itu sebabnya dia berkepentingan, dan akhirnya begitu dia sampai Natalnya berhasil, maka dia pulang dengan damai dan sejahtera. Karena dia melewati jalan yang baru. Jalan yang tidak bisa dideteksi oleh Herodes. Tidak bisa menjangkau ini. Karena memang jalan ini adalah jalan yang dibukakan. Jalan yang baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 10. Kalau kita bisa menerima kedatangan Tuhan, yang pertama sebagai imam besar, yang tugasnya adalah menanggung dosa kita ini, maka kehidupan kita akan dibukakan jalan yang baru. Ya, mungkin persoalan kita yang lama-lama dulu belum selesai-selesai, atau masalah buntu apa semua, kalau Natal kita betul-betul bisa menemukan Tuhan yang adalah imam besar, maka semua itu akan clear. Jalan baru dibukakan. Oh, ini sesuatu yang sangat luar. Dan kemudian kita dapat bebas. Kelepasan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya pada Natal kita tahun 2022 ini, mari jangan gagal. Kita belum menemukan Tuhan sebagai imam besar. Ya, sedikit saya ingin tambahkan, Mang. Satu ayat yang penting untuk kita bersama. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-8. Ayat yang pertama, Mang. Ibrani 8 ayat 1. Perhatikan dengan baik. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Inti segala yang kita bicarakan, apa topik pembicaraan kita? Apa yang kita permasalahkan dalam hidup kita? Apa pembahasan kita di sini? Intinya kalau kita mempunyai imam besar, terus Mang? Kita mempunyai imam besar yang demikian. Iya. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Persoalan apa saja? Bisa kita katakan masalah apa saja? Pembicaraan tentang apa saja? Maaf kata ekonomi, sosial, keluarga, macam-macam. Itu akan diselesaikan kalau kita mempunyai imam besar. Intinya di sini. Kalau kita tidak bisa menemukan Tuhan sebagai imam besar, maaf kata, Natal kita ini gagal. Ya, karena memang momen yang paling penting dikabarkannya Yesus datang itu di era Natal. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau Natal kita ini isinya bukan berita tentang Yesus secara utuh. Kemudian lain-lainnya. Akhirnya kita nggak mendapatkan kepastian jalan. Jalan kita tetap buntu. Ya, bahkan ya ini yang saya tekankan pada kehidupan kita pada hari ini adalah jalan baru yang dibukakan. Seperti orang Majus ini menjadi contoh orang yang Natalnya berhasil. Setelah Yesus lahir dari Sian Purba, 2 hari jauh dari timurnya timur, itu dia mencari dengan usaha, ya entah seizin Tuhan
Bagaimana dia bisa menemukan Tuhan itu melalui mungkin kalau kita ya secara kebetulan. Tapi orang Majus ini memang sungguh-sungguh. Dia jauh, dia tanya-tanya, maaf kata, dari kota satu mungkin tanya lain, di mana. Artinya ada usaha untuk mencari-cari sampai bisa menemukan, karena ini kebutuhan. Sangat membutuhkan Yesus sebagai imam besar. Kalau di dalam Ibrani pasal 8 ini, inti segala persoalan. Persoalan apa saja? Persoalan usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, macam-macam sosial. Itu semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penanggung untuk kepentingan kita. Oh, saya merasa bersyukur. Ya, sekalipun kita Natal seperti ini, ya ini sudah lumayan, ya sudah luar biasa. Tapi orang Majus ini cuma 3 orang, dan dia menjumpai Maria, ditambah lagi Yusuf sama Yesus itu sendiri, 6 orang. Mereka menyembah. Begitu penyembahannya itu diterima oleh Tuhan, persembahan, dan dia tidak tangan kosong. Dia membawa emas, kemenyan, dan mur, dipersembahkan. Ini Tuhan untuk kepentingan ruangan Maha Suci. Dan kemudian diterima Tuhan. Langsung Tuhan memberi petunjuk, tenang, ke depan aman kau. Orang Bethlehem yang tidak memanfaatkan Natal, dia tidak datang ke Yesus menyembah Yesus, malah dibiarkan, udah kau di kandang saja. Sama sekali, padahal satu marga itu. Ya, satu marga. Begitu kejamnya orang Bethlehem ini. Akhirnya diizinkan mereka malam penderitaan. Tapi orang Majus ini diberi jalan yang baru. Memang inilah tugas pokoknya Tuhan. Sebagai imam besar yang menyucikan kita, menyempurnakan kita, dan kemudian memberikan kepada kita jalan yang baru untuk kita bisa masuk ke dalam surga, masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Bahkan kita diberi kebebasan. Ini luar biasa. Ini satu satu perlakuan khusus. Kalau kita kemudian Tuhan bilang, cobalah, upamanya Pak Manulang, kemudian Pak Jokowi bilang, Manulang, kapan kau ketemu aku, silahkan, bebas kau masuk, ini pinnya. Jadi begitu nanti masuk ring 1, 2, 3, kita nanti bebas masuk. Bebas, jalan tol saja sepertinya. Bayangkan ini tidak semudah. Ini ada satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Natal kita berhasil. Tapi kalau Natal kita tidak menemukan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus sebagai imam besar, waduh. Ya persoalan tetap persoalan. Seperti karena kita Natalnya bayangan. Persoalan lalu diulangi lagi. Kejadiannya itu saja. Enggak selesai-selesai. Tapi puji Tuhan, siang hari ini Tuhan berkenan menyatakan berita Natal tahun 2022 ini. Di samping kita mendapatkan jaminan untuk menjadi kehidupan yang dikuduskan dan disempurnakan, kita juga diberi rasa damai, rasa tidak takut, rasa berani untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci, karena jalan itu dibukakan oleh Tuhan, jalan yang baru. Seperti orang Majus bisa kembali lagi ke surga dengan aman. Jalannya bukan jalan yang lama, tapi jalan yang baru. Jadi ini contoh bagi saudara dan saya di dalam kita melakukan Natal. Mari kita belajar seperti orang Majus. Harus serius, kepingin menjumpai Tuhan secara pribadi, untuk bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhan secara pribadi, dan memberikan persembahan-persembahannya kepada Tuhan secara pribadi, dan persembahan yang diperkenan sesuai dengan kebutuhannya Tuhan untuk ruangan Maha Suci.
Oleh karena itu, pada Natal kita tahun 2022 ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh-sungguh datang sebagai imam besar yang menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban penghapus dosa bagi kita, agar kita di tahun yang akan datang dapat memperoleh rasa damai. Maaf, ya, pengalaman saya, kalau kita ini punya kesalahan, ya ini saya ya, apalagi sekarang ini karena memang Tuhan semakin dalam di dalam menyucikan dan menyempurnakan kita menjelang kedatangannya Tuhan supaya nanti kita diangkat oleh Tuhan. Jadi maaf kata, kalau saya umpamanya merasa sesuatu bersalah, mungkin maaf kata nggak sengaja, kemudian keceplosan, itu kadang-kadang itu membuat hati ini gelisah. Hati ini nggak tenang. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni, apalagi inilah medianya. Inilah kesempatannya. Darah yang disediakan oleh Tuhan, itu adalah darah yang asli, bukan darah binatang, domba, atau lembu muda, atau gambaran, atau bayangan. Yang sesungguhnya, tubuhnya yang dikorbankan itu juga bukan korban binatang, tapi tubuh yang orsinil. Tubuhnya sendiri menjadi pengganti tubuh kita. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih. Dan saya ingin tambahkan Ibrani 10 itu, Mang. Di dalam ayat yang, coba Abang baca sekali lagi. Ayat yang ke-19 dengan cepat kita baca. Ibrani 10 ayat 19. Ya. Jadi saudara-saudara, Sebagai kesimpulan, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. sekarang bukan kemarin. Kalau kemarin mungkin kita belum kenal Tuhan, mungkin ya kesempatan untuk apa belum. Tapi nuaing. Ya, bahasa Batak apa ya, Mang, sedikit ya. Bahasa Tobanya dikatakan antong ale akadongan adong do dihita hiras niroha lahu bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudarni Yesus. Nggak ada nuaing, Mang. Ada. Oh iya. Ini penterjemahannya salah ini. Kayak tahu-tahu sekarang aja berarti nuaing. Ya, itu tahunya hanya itu ya. Jadi itu. Terus Ayat 20. ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ah ini. Ai dibungka do dihita dalan naim baru. Jalan nama ngolu. Ya dikatakan ini. Dalan naim baru. Jalan nama ngolu. Apa mangolu, Mang? Hidup, Pak. Ya, dia betul-betul jalan yang hidup. Tuhan berikan kepada kita jalan yang hidup. Terus? Dan yang hidup bagi kita, Ya, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Jala adong do dihitam malim nabolon. Malim nabolon. Imam besar. Imam besar. Dia adalah imam besar kita. Malim nabolon. Terus? Sebagai kepala rumah Allah. Sebagai kepala rumah Allah. Ada 22, perhatikan. Ayat 22. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dibahani tadapaton mamaroha nasintong di bagasan agogok ni haporseon. Jadi mari kita dengan bebas ya dan percaya. Dikatakan kalau ini kayak saya tahu saya ini, yaitu dikatakan di bagasan agogok ni haporseon. Jadi kepercaya penuh. Jadi jangan ragu-ragu. Menghadap Tuhan jangan kita sanksi, nanti mungkin nggak didengar, mungkin apa, mungkin permintaan kita. Mesti yakin. Serius. Karena memang Tuhan itu sesungguhnya. Dan dia memberi jalan kepada kita dengan sesungguhnya. Dan dia juga memberikan kesempatan kita untuk mari kita menghadap dia. Dengan sungguh-sungguh, hati yang bebas. Dan kemudian dengan percaya penuh.
Ya dikatakan di sini, agogok nia porseon. Terus mang, Dan keyakinan iman yang teguh, iya, oleh karena hati kita telah dibersihkan oleh karena hati kita telah dibersihkan, dari hati nurani yang jahat, terus dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. teruskan mang. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Mari kita berpegang kepada keyakinan ini. Kalau kita memiliki harapan, jangan kemudian kita itu kemudian tidak yakin. Apa yang kita lakukan itu harus dengan keyakinan supaya berhasil. Ya, saya ingin menekankan sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini, mari kita camkan berita Natal tahun 2022 ini. Sekalipun kita beribadah dalam suasana yang sederhana ini, orang Majus pun dia tidak banyak. Mereka hanya berenam saja di dalam menyembah Tuhan. Ya mungkin dia berdoa, penyembahan, sudah itu selesai dipersembahkan pulang. Cepat saja, langsung Tuhan kasih, tenang. Kau nanti akan mendapat jalan baru. Tenang saja, jalannya lewat sana. Jalan dibukakan. Dan aman, damai dan sejahtera. Karena memang Tuhan betul-betul menjamin, memberikan harapan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyembah kepada Tuhan sebagai imam besar, maka akan diberi kepastian jalannya dibukakan nanti. Ya apapun yang kita gumuli, kita usahakan, kenapa, nanti akan terbuka semuanya. Oleh karena itu, sungguh patut kita bersyukur, berterima kasih. Semoga berita Natal dalam suasana yang sederhana, tapi saya ingin jangan menghilangkan kesederhanaan kita dengan kita tutup dengan gambaran, dengan bayangan. Kita piece to piece, langsung lewat firman-Nya kita bertemu dengan Tuhan. Seperti orang Majus ini menemukan Tuhan sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai Imam besar untuk menjamin keselamatan hidupnya ke depan. Tidak dihadang oleh Herodes. Padahal Herodes nunggu-nunggu, kapan orang Majus kok gak datang-datang? Nipu ini, marahlah dia. Tapi kemarahannya dilampiaskan kepada anak-anak yang masih berumur 2 tahun ke bawah. Tapi orang Majus ini pulang dengan damai. Ini Natal yang berhasil. Semoga sekalipun dalam kesederhanaan ini, dalam kita Natal ini, kita diberkati oleh Tuhan dengan pelayanan Tuhan yang sangat istimewa. Pelayanan Dia berikan, Dia sediakan tubuhnya untuk menjadi penghapus dosa kita, supaya kita bisa tahun 2023 ini kita berjalan dengan jalan yang baru dari Tuhan, visi yang baru, pandangan yang baru, dan kemudian dalam suasana yang damai sejahtera karena Tuhan bersama kita. Semoga Natal kita 2022 ini diberkati oleh Tuhan. Dan tidak lupa saya sampaikan selamat Natal tahun 2022. Tuhan memberkati kita. Amin.